kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segala berkat penyertaan Tuhan yang kami terima, sehingga kami masih dapat menghembuskan napas kehidupan kami di pagi hari yang indah ini. Tuhan senantiasa memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu melaksanakan segala firman yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Jika sudah mendapatkannya, adik-adik bisa mengikutinya ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijak, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan membeli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah lihat lampu minyak enggak? Atau adik-adik pernah lihat obor pastinya kan? Nah, kan lampu minyak atau obor itu membutuhkan yang namanya, kira-kira apa ya adik-adik? Kalau dulu zaman abang minyak lampu. Nah, minyak itu membuat sumbu pada lilinnya atau pada obornya menjadi nyala. Karena minyak itu sangat diperlukan untuk obor ataupun lampu minyak tadi. Nah adik-adik, dalam nats ini ternyata kita diajarkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Untuk senantiasa tidak seperti gadis-gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya. Kira-kira adik-adik tahu nggak bagaimana sikap-sikap yang bodoh tidak mempersiapkan dirinya? Bagaimana ya kira-kira? Adik-adik bangun pagi kira-kira dibanguni orang tua nggak? Atau adik-adik kalau malam misalnya besok guru suruh bawa alat-alat prakarya, tiba-tiba malamnya baru diingatin deh sama mamanya, diingatin sama bapaknya. Tapi ya gimana? Toko sudah tutup, orang sudah pada tidur. Kan kira-kira orang tua kita kecewa tidak? Pastinya kecewa dong, pastinya sedih dong. Karena kita tidak langsung mempersiapkan sejak dari awal. Nah adik-adik, kira-kira bagaimana ya kalau kita menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana? Nah, kita harus memiliki persiapan yang sangat matang. Kita harus memiliki
persiapan yang cukup, tidak seperti gadis-gadis yang bodoh, tidak seperti anak-anak yang bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya. Kita harus, jika guru menyuruh kita untuk membawa peralatan, membawa alat-alat prakarya, sore-sore atau begitu mama papa pulang kerja, kita bisa kok langsung mengingatkan, Pak, Ma, tadi guru nyuruh ini, Pak, Ma, beli ini. Nah, nanti kan orang tua kita tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru ataupun terkejut-kejut, karena adik-adik sudah mengingatkan sejak awal. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh membuat orang tua kita kecewa, tidak boleh tidak mempersiapkan diri kita, karena kita pasti butuh sesuatu pada saat yang sudah ditentukan. Apalagi adik-adik masih sekolah, janganlah lagi dibangunin orang tuanya, harus bisalah bangun sendiri, berpakaian sendiri, bersiap-siap sendiri, makan sendiri, agar orang tuanya dengan senang hati memberangkatkan adik-adik pergi sekolah. Nah, pernah nggak adik-adik juga ditinggalin oleh mama papa terus dikasih tugas? Nah, Dek, nanti mama pergi, papa pergi, nanti kamu cuci piring ya. Tapi adik-adik tidak melakukan pekerjaannya. Kira-kira bagaimana ya hati orang tua kita? Apakah mereka senang? Abang rasa tidak. Mungkin orang tua kita pasti akan sedih karena kita tidak lagi mendengarkan mereka, pasti merasa kecewa karena adik-adik sudah diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan sebuah tugas yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, oleh sebab itu lakukanlah tanggung jawab adik-adik dengan sangat bijaksana. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh atau anak-anak yang bodoh yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, adik-adik mampu nggak kalau orang tua kita telah memberikan kita tanggung jawab? Seperti tadi, orang tua kita pergi, kita disuruh menjaga rumah, membersihkan rumah, mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan sendirinya. Apakah adik-adik sudah mampu? Karena kita harus bertumbuh dalam iman kita. Jika kita bertumbuh dalam iman kita tidak seperti anak-anak yang bodoh, tidak mau mendengarkan orang tua, tidak mau melakukan tanggung jawab yang diberikan. Kita harus mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Oleh karena itu, adik-adik semua harus mau dan mampu menjalankan tugas yang telah diberikan orang tuanya, agar nanti orang tua kita akan senang dan Tuhan juga ikut senang ketika kita mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih buat segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi landasan dalam hidup kami agar kami mampu menjalankan kehidupan kami dengan baik. Mau mendengarkan orang tua kami, mau menjalankan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.